الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ إسماعيل السدي. Al-Hafidh Ismail As-Suddi berkata, qara'tu fil Injili asya'a katsira. Qara'tu, aku telah membaca, fil Injili, di dalam kitab Injil, asya'a katsira, akan berbagai macam yang sangat banyak, penjelasan-penjelasan yang sangat banyak. Faminha, di antara penjelasan keterangan-keterangan yang sangat banyak itu, anna adada sa'atil laili wan nahari, bahwa sesungguhnya adada sa'atil laili wan nahari, hitungan waktu al-laili wan nahari, antara malam dan siang, arba'atun wa ishruna sa'atan, yaitu sebanyak 24 jam. Keterangan ini didapati oleh Imam Al-Hafidh Ismail As-Suddi, bahwa sehari semalam itu ada 24 jam beliau menemukan keterangan ini di dalam kitab Injil. Tapi Injil yang asli ya, yang Injilnya masih belum terkontaminasi, yang masih murni, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Yatanaffasu fiha ibnu Adama 30 alfa nafas. Yatanaffasu, yang bernafas, fiha, di dalam waktu 24 jam dalam sehari semalam. Ibnu Adama, siapa? Anak cucu Adam. 30 alfa nafasin, yaitu sebanyak 30.000 nafas. Dalam sehari semalam 24 jam, Bani Adam itu manusia bernafas sebanyak 30.000 kali nafas. Fi kulli sa'atin, di dalam tiap-tiap 1 jam, alfun wa mi'atani wa khamsuna nafasan, sebanyak 1052 kali nafas. 1052 kali. Alfun wa mi'atani wa khamsuna, 1250 nafas. Jadi dalam 1 jam
secara keterangan di dalam kitab Injil kata Ismail As-Suddi, manusia itu bernafas sebanyak 1250 kali 24. 1250 kali 24 jam. Maka jumlahnya akan berjumlah sebanyak 30.000 nafas. Jadi manusia menghirup keluar masuknya nafas sebanyak 1 jamnya saja 1250. Wa'tibaru dzalika, dan adapun keterangan dzalika tentang hal itu, artinya bernafasnya manusia sehari semalam sebanyak 30.000 nafas, minal gharaib, termasuk keterangan yang gharib, yang asing. Karena ditemukannya, kata Ismail As-Suddi, ya di kitab Injil. Qala Al-Azizi, berkata siapa Al-Azizi, innar ruha, sesungguhnya ruh, dakhalat fi jasadi Adam, masuk ke dalam jasad, ke dalam tubuh Adam, yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Ruh masuk ke dalam tubuh Adam pada hari Jumat. Wa qad madha minan nahari sab'u sa'atin, dan sungguh madha berlangsung minan nahari, daripada waktu siang, sab'u sa'atin, selama 7 jam. Jadi masuknya ruh ke jasadnya Adam itu berlangsung selama 7 jam dan terjadi pada hari Jumat. Wa hiya min sa'atil akhir. Namun hiya, masuknya ruh ke dalam jasad Adam, min sa'atil akhirah, waktunya dari waktu akhirat, bukan waktu dunia. Ya karena pada waktu itu memang Nabi Adam tinggal di surga. Thumma innallaha ta'ala albasahu minal jannati hullatan khadra'a minas sundus. Thumma annallaha ta'ala, kemudian bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala albasa, memakaikanhu kepada Adam, minal jannati, daripada perhiasan surga, hullatan khadra'a, dengan pakaian yang berwarna hijau, minas sundusi, yang berbahan dari sutra. Jadi termasuk perhiasan surga, sutra adalah termasuk perhiasan surga yang dipakaikan kepada Nabi Adam. Wa albasa, dan juga memakaikan siapa Allahu kepada Adam, tajan, akan mahkota, minaz zahabi, yang terbuat dari emas, murassa'an bil jawahiri, yang bertahtakan bil jawahiri, dengan mutiara, berisikan dengan mutiara. Jadi apa? Tajan, mahkota, ya, terbuat dari emas yang memang pernak-perniknya bertahtakan mutiara. Walahu, dan bagi mahkota tersebut, arba'atu arkanin, memiliki 4 sudut. Bukan bulat, tapi apa? Ya semacam kotak, persegi 4. Fi kulli ruknin, dan di dalam tiap-tiap kotak, tiap-tiap sudut, ya, minhu, daripada mahkota, darratun azimah, memiliki permata yang sangat besar. Jadi tiap sudutnya ada permata yang sangat besar. Yaglibu, yang mengalahkan yaglibu, yang mengalahkan tauha, apa cahayanya darah, ala tau'is syamsi, terhadap sinarnya matahari. Jadi sinarnya matahari kalah sama permata yang disematkan di mahkotanya Nabi Adam. Jadi saya dengan penjelasan ini saya teringat sebuah hadis kepada ahlul Quran. Jadi Allah juga kelak kepada ahlul Quran, kepada para penghafal Quran, kepada para pencinta Al-Quran,
kepada orang istiqomah membaca Al-Qur'an sebagaimana sabda Rasul, "Man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi, albasallahu walidayhi tajan, tauquhu ahsanu min tau'is syamsi fi buyutid dunya." Jadi orang ahlul Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Quran wa amila bima fihi dan juga mengamalkan kandungan Al-Quran, maka Allah akan memakaikan sebuah mahkota kepada kedua orang tuanya. Ini bentuk penghargaan kepada orang tuanya. Dau'uhu yang cahaya sinar dari mahkota tersebut ahsanu min tau'is syamsi fi buyutid dunya, yang lebih terang daripada cahaya matahari yang ada di sini. Bentuk janjinya Allah kepada orang yang mengamalkan Al-Quran, yang istiqomah membaca Al-Quran juga mengamalkan kandungannya. Maka orang tuanya akan mendapat kehormatan seperti ini kelak di akhir. Jadi ini sudah digambarkan oleh Allah bahwa Nabi Adam akan memiliki keturunan-keturunan yang mulia. Makanya Nabi Adam diberikan mahkota terlebih dahulu sebagai bentuk gambaran kelak setiap orang tua yang memiliki keturunan soleh, ahlul Quran dan ya pokoknya istiqomah soleh, maka orang tua tersebut akan diberi penghargaan oleh Allah berupa mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari yang ada di dunia. Ini bentuk keistimewaan, bentuk keutamaan. Jadi makanya kenapa Allah memberikan penghargaan seperti itu? Karena berkat usaha dan kegigihan agar anak itu menjadi anak yang soleh. Jadi Allah membalas jerih payah orang tua perjuangannya agar anak ini menjadi anak yang takwa, yang soleh. Maka Allah membalas dengan balasan yang kalau kita berbicara masalah anak, kita bisa anak, dulu anak. Kalau mungkin Inal sekarang masih anak, memiliki orang tua. Kalau kita sekarang kan sudah orang tua, memiliki anak. Bagaimana agar kita juga paling tidak harapan, namanya harapan, mendapatkan mahkota yang seperti itu dari Allah, paling tidak kan kita memberikan anak itu arahan agar menjadi orang yang anak yang, sehingga dengan usaha itu insya Allah Allah juga akan memberikan anugerah-anugerah yang wa khatamahu, kemudian Allah memberikan cincin. Ini bukan promo cincin, bukan promo batu akik, tapi memang faktanya seperti itu. Wa khatama, dan juga memberikan cincin, memakaikan cincin siapa Allahu kepada Adam bi khatamil karamah, dengan cincin kemuliaan. Jadi Nabi Adam itu memakai cincin. Nabi Adam memakai cincin. Wa man taqa, dan juga memakaikan sabuk, apa, ikat pinggang. Siapa Allah? Hu kepada Adam bimin taqati ridwan, dengan ikat pinggang keridhaan. Dengan ikat pinggang kerelaan. Artinya ridhonya Allah. Terogas. Wasarwala, dan juga memakaikan celana. Siapa Allahu kepada Adam bisirwalin minas sundusil akhtar, dengan celana yang terbuat dari sutra yang berwarna hijau. Jadi ini sudah mulai dipakaikan Nabi Adam, mulai dipakaikan sebuah perhiasan dan sudah mulai ditutup aurat. Tsumma dhahara, kemudian tampaklah fi jabhatihi, di dahinya Nabi Adam, nurun sati'un, nurun sebuah cahaya, sati'un yang bersinar, kasyu'a isyamsi, yang sinarnya laksana sinar matahari. Ditaruh di kening jabhat. Wa huwa nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Yaitu apa ternyata? Sinar cahaya yang ditaruh di keningnya Nabi Adam adalah cahaya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam syair Imam Al-Barzanji mengatakan wa badarabatuhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni. Jadi cahaya Nur Muhammad di setiap generasi-generasi itu mengalir, berpindah, intikal. Dan itu bisa ditandai. Di setiap kening para nabi yang menerima titipan Nur Muhammad, cahayanya beda. Karena memang cahaya kemuliaan. Tsumma innallaha amaral malaikata, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah al malaikata kepada para malaikat antahmilah untuk memikul Adam ala aktafiha di atas pundak, ala aktafiha di atas pundak. Jadi ditandu ya. Wa yatufu, dan kemudian yatufu mereka mengelilingi bihi dengan tandui tersebut fis samawati sab'i, bihi dengan para malaikat, wa yatufu mereka mengelilingi bihi dengan Adam. Malaikat berkeliling bihi dengan Adam fis samawati sab'i, di langit yang ketujuh. Berkeliling, berwisata. Kalau bahasanya ya, bertawaf. Fahamalathu malaikatu, kemudian malaikatnya memang menggendongnya, menandunya. Fatafu, kemudian mereka bertawaf bihi dengan Adam miqdara mi'ata amin, selama 100 tahun. Jadi Nabi Adam sebagai bentuk kemuliaan memang dicipta untuk menjadi makhluk yang sempurna, yang mulia. Allah memerintahkan bahwa rekreasi Adam ini agar tahu isi langit, isi surga semua. Dan itu pun tidak sebut 100 tahun. Muncidati kan 100 tahun sudah pegang tongkat. Tak kelar jalan. Hatta sehingga ro'a melihat siapa Adam terhadap sesuatu fiha yang ada di dalam langit yang ketujuh. Minal ajaibi, termasuk dari keajaiban-keajaiban. Tsumma amara Allah Ta'ala ayunsaba lahu mimbara minaz zahab. Tsumma memerintahkan kemudian amara memerintahkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ayunsaba, untuk menaikkan lahu kepada Adam, atau untuk menaiki lahu kepada Adam mimbara, akan sebuah podium, mimbar ya, minaz zahab, yang terbuat dari emas. Setelah Adam naik ke atas mimbar yang terbuat dari emas, wa'allamahul asma'a kullaha. Wa'allama, kemudian mengajarkan kepada Adam, wa'allama, dan mengajarkan siapa Allahu kepada Adam, al-asma'a, akan nama-nama semua, keilmuan. Al-asma' di sini bukan cuma nama, segala macam bentuk keilmuan. Kullaha, secara keseluruhan, semuanya. Wahiyya qauluhu ta'ala, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'. Wa 'allama, dan mengajarkan siapa Allah Adam kepada Adam al-asma'a, akan keilmuan-keilmuan, akan nama-nama. Kullaha, semuanya. Jadi Adam memang dibekali keilmuan-keilmuan yang mumpuni. Jadi alim Adam, alama, tempeng malaikat. Tsumma inna Adama su'adal mimbara, kemudian bahwa sesungguhnya Adam su'ada, menaiki siapa Adam
al-mimbara akan mimbar lagi, wa biyadihi qadibun. Setelah diajarkan dari segala macam keilmuan oleh Allah, semua keilmuan, Adam juga diperintah naik ke atas mimbar, wa biyadihi qadibun, dan di tangannya qadibun memegang tongkat, sebuah tongkat. Minan nuri, yang terbuat dari cahaya. Wa dzalika yaumul jum'ati, wa dzalika, dan hal itu terjadi yaumul jum'ati pada hari Jumat, inda zawali syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Jadi untuk sholat Jumat itu sudah ada gambaran. Fantasaba qa'iman, kemudian fantasaba berdiri qa'iman dalam keadaan tegak, wa jama'allahu lahu jami'ul malaikah, wa jama'a, dan mengumpulkan Allahu, siapa Allah, lahu untuk Adam, jami'ul malaikati, akan semuanya para malaikat. Faqala Adam, faqala, maka berucap Adamu, siapa Adam, assalamu alaikum ya malaikata rabbi. Ucapannya Nabi Adam waktu malaikat sudah diperintah oleh Allah untuk berkumpul di hadapan Adam, lalu Adam berucap assalamu alaikum ya malaikata rabbi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan salam pertama kali. Faqalatil malaikah, faqalat, lalu menjawab al malaikatu, siapa para malaikat, wa alaikassalam ya safwatallahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Ini jawaban sambutan, jawaban salam dari para malaikat. Faqala Allahu, kemudian berfirman siapa Allah, ya Adam, wahai Adam, hadhihi, adapun ini, tahiyatun, adalah sebuah penghormatan, laka, untukmu, wali auladika, dan juga untuk anak cucu. Jadi salam itu memang sudah diperintahkan oleh Allah min awwali khalqi Adam, dari awal terciptanya manusia. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Falamma khataba, tatkala berkhutbah, sudah mulai berpidato Adamu, siapa Adam, qala, lalu berucap siapa Adam, tatkala baru memulai akan khutbahnya, qala, berucap siapa Adam, alhamdulillahi, dengan ucapan alhamdulillah. Fasarat, maka jadilah ucapan alhamdulillah itu sunnatun fil khutbati, adalah sunnah fil khutbati, di dalam khutbah. Fa awwalu man khataba 'alal mimbari, fa awwalu, maka adapun yang pertama kali yang berkhutbah atau berpidato 'alal mimbari, di atas mimbar, Adamu, ialah Nabi Adam, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Khutib pertama kali. Khutib pertama kali. Enggak tahu bidalnya siapa. Tsumma anna Allah Ta'ala 'arada al-asma'a kullaha 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tsumma, kemudian, anna Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, arada, mengemukakan atau mengajukan, al-asma'a, akan nama-nama, kullaha, secara keseluruhan, berbagai macam keilmuan yang diajukan kepada siapa? Alal malaikati, terhadap malaikat. Faqala, lalu Allah berkata, ambiuni, coba terangkanlah untukku, ambiu, terangkanlah oleh kalian, ini kepadaku, bi asma'i haula, dengan nama-nama keilmuan-keilmuan tersebut. Bi asma'i haula, dengan nama-nama yang telah aku sebutkan tadi, yang aku tunjukkan tadi, kata. In kuntum shadiqin, jika kalian, in kuntum, jika ada kalian, shadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Kan Allah memberikan ini, sudah mulai menunjukkan kemuliaan Adam dan keunggulan Adam. Lalu Allah memberikan apa? Sebuah bentuk ujian kepada para malaikat, aradahu,
'alal malaikah, mengemukakan sebuah ya nama-nama. Itu nama apa? Keilmuan lah. Lalu Allah berkata kepada malaikat, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin." Coba terangkan kepada bi asma'i nama-nama masing-masing tersebut itu. In kuntum shadiqin jika kamu memang benar. Atau in kuntum shadiqin jika kamu memang alim. Mun pacet ban pinter coba seperti bahasanya seperti. Apa reaksi malaikat? Faqalat lalu menjawab al malaikatu siapa para malaikat? Jawabannya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan lana bagi kami illa kecuali ma sesuatu 'allamta yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kami tak memiliki keilmuan lebih yang dari ini. Hanya sebatas apa yang telah engkau berikan kepada kami. Ini bentuk pernyataan Allah. Nanti akan ada ujinya. Ada musabaqah antara Adam dengan. Di sini jadi jurinya Allah. Ini menjawab apa yang menjadi bentuk penasarannya malaikat kepada Allah di saat Allah berkata kepada malaikat, "Inni a'lam ma la ta'lam." Aku itu lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Nah, di sini Allah sudah mulai menerangkan sedikit demi sedikit. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Adam, wahai Adam, ambihum, terangkanlah kepada mereka bi asmaihim dengan nama-nama mereka." Artinya dengan nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Coba, karena malaikat sudah nyerah, ini tak bisa menjawab. Sekarang giliran kamu Adam, ambihum bi asmaihim. Falamma tatkala amba'ahum Adam menjelaskan kepada mereka, menjelaskan, menerangkan hum kepada mereka bi asma'ihim dengan nama-nama mereka. Qala, lalu Allah berkata, "Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian, kata Allah ini. Jadi betul pernyataan. Alam aqul lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian, ini bahwa sesungguhnya aku a'lamu ialah lebih mengetahui, ghaibas samawati wal ardh, tentang kegaiban sebuah misteri-misteri yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa a'lamu, dan aku juga mengetahui ma kepada sesuatu tubduna, sesuatu yang engkau tampakkan, wa ma kuntum, dan apa-apa kuntum yang ada siapa kalian taktumuna sembunyi. Jadi sesuatu yang kalian tampakkan dan sesuatu yang kalian sembunyikan aku tahu. Ini maksudku. Jadi Allah sudah mulai menerangkan, memberikan pemahaman kepada para malaikat. Dan maksud Allah menciptakan Adam ya tujuannya seperti ini. Sehingga manusia, jika dia semakin menggali keilmuan, dia akan semakin pintar. Ini sudah ada bekal dari Allah dengan sebuah pelajaran yang sudah dibekali kepada Nabi Adam, mu'allama Adam al-asma'a kullah. Di saat manusia dia menyemangati dirinya dengan menggali setiap keilmuan, maka dia akan semakin paham. Beda dengan malaikat. Malaikat dari dulu sudah tahu. Nah, contohnya orang yang pertanyaan marrabbuka, pertanyaan begitu-begitu saja. Malaikat kan inovasinya tidak ada. Malaikat inovasi.
Begitu para aulia Allah didatangi, contohnya Mungkar Nakir bertanya, datang kepada Imam Sibawai, "Marabbuka ngil?" Man apa itu? Secara gramatikal. Bingung. Padahal hal itu sudah pernah terjadi dulu. Coba seandainya, apa bisa malaikat setelah itu belajar nahwu sarf? Ya artinya pengetahuan malaikat ya sekedar itu saja. Apa yang sudah diberikan oleh Allah itu. Sebagaimana pernyataan malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ada tambahan lagi. Tapi kalau manusia memang dicipta oleh Allah untuk semakin berkembang dalam sebuah pemahaman. Semakin menggali akan semakin menemukan. Semakin menggali akan semakin menemukan. Ini bedanya antara manusia dan Allah. Cuma seringkali manusia menyalahgunakan kejeniusannya. Di saat dia menggali sebuah keilmuan, kadang keilmuan itu digunakan untuk menjungkir balikkan ya sesamanya itu. Kalau malaikat ya hanya kapasitasnya pas-pasan, tapi la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah juga meyakinkan, memberikan sebuah pernyataan kepada malaikat. Jadi apa yang terbersit di dalam perasaan dan apa yang tampak dari sebuah ucapan, semuanya Allah sudah Maha tahu. Qala Wahb bin Munabbih, berkata Wahb bin Munabbih, awwalu man afdas salamu Adam. Awalu adapun yang pertama kali mengucapkan salam Adamu ialah Adam. Sebagaimana tadi yang dijelaskannya. Assalamualaikum ya malaikata rabbi wa rahmatullah. Wa fi ba'dil akhbar, dan di dalam sebagian riwayat, di dalam sebagian khabar, ma aftas salamu qaumun, tidaklah mengucapkan salam qaumun suatu kaum illa aminu minal azabi wan niqmat, illa aminu kecuali aman mereka minal azabi dari azab wan nikmati dan bencana. Saking luar biasanya salam. Jadi kalau salam itu, ucapan salam assalamualaikum diviralkan, itu lebih banyak menurunkan, mampu mengundang rahmatnya Allah. Semakin sedikit ucapan salam di lingkungan, biasanya sedikit turunnya rahmat. Abonya anbolek tempeng rahmat. Dan juga tidaklah dua orang Muslim yang bertemu, yaltaqiyani, yang bertemu lalu saling mengucapkan salam keduanya, maka akan bergurgurlah dosa dalam sebuah. Saking pentingnya salam, ya dimanapun ketemu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Sesimpel-simpelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sestandar-standar. Sesempurnanya wa kamaluha. Adapun sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bahkan sempat ada sahabat ketemu, assalamualaikum, jalan bareng, keduanya assalamualaikum, waalaikumsalam, jalan bareng. Hanya terpisah oleh sebuah pohon kayu, ya sebuah pohon. Ketemu lagi, ya ucapkan salam lagi, karena saking luar biasanya salam. Makanya Rasulullah menganjurkan afsus salam, ucapkan. Jika bertemu sesama muslim, afsus salam. Karena salam itu adalah ungkapan saling mendoakan. Assalamualaikum, semoga keselamatan alaikum senantiasa terucapkan kepada Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Juga demikian pula dengan rahmatnya Allah dan keberkahan. Tinggal menjawab waalaikum. Nah, di dalam Al-Qur'an dengan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha.
apabila engkau mendapatkan pengucapan penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan tersebut bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih bagus, aurudduha, atau paling tidak sama standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pelit-pelitnya ya waalaikumsalam. Sambil menggerutu yang mengucapkan dengan sempurna. Gitu. Tsumma qalatil malaikatu ilahana hal khalaqta khalqan afdala min. Tsumma qalat, kemudian berkata al malaikatu, siapa para malaikat, ilahana, wahai Tuhan kami, hal khalaqta, apakah engkau telah menciptakan, khalqan, akan makhluk, afdala minna, yang lebih utama daripada kami. Apakah engkau telah menciptakan makhluk yang lebih utama? Ini ada rasa kecemburuan. Ada rasa cemburu. Nanti kasih sayang Allah terbagi. Ini wajar, makhluk itu cemburu wajar. Takut tidak mendapatkan perhatian Allah. Makanya Allah seringkali berfirman di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati wasi'at. Rahmatku lebih luas dari segala sesuatu apapun. Jadi tak usah khawatir di saat kalian fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu tak kebagian kasih sayang Allah. Tak usah khawatir. Rahmatnya Allah luas. Jadi tak perlu senggol-senggolan. Tak perlu ada hasud yang mengandung kedengkian, saling mencelakai. Tak perlu. Kalau ghibthah, cemburu, ingin saling mendekati kepada Allah, itu sesuatu yang dianjurkan. Ghibthah, cemburu, ingin menjadi, berlomba-lomba menjadi yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ghibthah. Jadi, ini orang dekat dengan Allah. Terus bagian saya mana? Tidak usah khawatir. Wa rahmati wasi'at kulla syai', itu kata. Rahmatnya Allah luas. Siapapun yang mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah, beramal soleh, pasti dia mendapatkan kasih sayang. Yang penting untuk mendapatkan kasih sayang simpel. Berbuat baik saja. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, qaribun, itu dekat. Dekat kepada siapa? Minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang penting kalian itu berbuat baik, terus disakiti, ditolong, berbuat baiklah. Justru itu akan lebih mempercepat di saat kalian bersabar ini terhadap intimidasi, kedoliman dari orang lain. Tapi kalian itu membalas dengan balasan yang baik, maka itu akan mempercepat turunnya rahmat Allah kepada diri. Ya mentera teti walina Allah ya simpel. Sakit orang. Itu, tapi diamnya itu di saat berlaku kepada diri pribadinya. Tapi kalau kepada agama jangan diam. Kepada negara ya jangan diam. Pas sabar kebablasan. Andi celunya mana? Sabar. Faqala Allah Ta'ala, di saat malaikat bertanya apakah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada malaikat, maka Allah menjawab, ana alladzi khalaqtuhu biyadi. Apa jawaban Allah? Faqala Allah Ta'ala, maka menjawab Allah Ta'ala, akulah alladzi khalaqtuhu biyadi, yang telah menciptakan dengan kekuasaan pula. Kan kemarin yadun kan diiktibarkan dengan kekuasaan, kudrat kan ya. Ya memang aku yang menciptakan secara langsung tanpa ada sebuah perantara. Wa qultu lalu aku ucapkan lahu, kepada ciptaan tersebut, kepada Adam,
Kun, jadilah, fakana, maka jadi Adam. Allah sendiri yang mengadu, yang mengadon dan semacamnya pokoknya. Cuma malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menyiram adonan tersebut dengan ma'ut tasnim, dengan air tasnim. Tsumma anna Allah Ta'ala amara al-malaikata ay yasjudu li Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala amara al-malaikata, memerintahkan al-malaikata kepada para malaikat, ay yasjudu, agar mereka bersujud, li Adam, kepada Adam. Fakana awwalu man sajada, fakana, maka ada awwalu, yang pertama kali malaikat makhluk sajada yang bersujud kepada Adam, Jabrailu, ialah malaikat Jibril yang pertama kali. Begitu Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, maka yang pertama kali langsung sujud adalah malaikat Jibril. Tsumma Mikail, kemudian diikuti oleh malaikat Mikail. Tsumma Israfil, kemudian diikuti oleh malaikat Israfil. Tsumma Azrailu, kemudian diikuti oleh malaikat Azrail. Tsummal malaikatul muqarrabun, kemudian diikuti oleh para malaikat-malaikat muqarrabun. Shalawatullah wassalamuhu. Jadi bertahap. Jibril, ketua malaikat, jawaranya, jagonya, ketuanya, sujud. Setelah itu diikuti oleh Mikail, diikuti oleh Israfil, diikuti oleh Israil, kemudian malaikatul muqarrab. Siapa malaikatul muqarrab? Banyak, diantaranya Israfil, Asid. Itu banyak diantara pendapat ulama yang mengatakan ya diantara malaikatul muqarrabun itu. Ada yang mengatakan ya malaikat yang memikul arsy. Malaikat-malaikat yang terdekat, muqarrabun artinya dekat. Tsumma anna Allah Ta'ala amara iblisa bisujudi li Adam. Setelah para malaikat sujud semuanya dari golongan malaikat, kemudian Allah Ta'ala amara, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblisa, kepada iblis, bisujudi, untuk juga sujud, li Adam, kepada Adam. Fa'aba, kemudian apa yang terjadi? Fa'aba, menolak. Fa'aba, maka menolak siapa iblis, wamtana'a, dan enggan. Sudah menolak, enggan. Boro-boro kata iblis. Enggan untuk apa? Minas sujudi, untuk sujud kepada Adam. Faqala Allah Ta'ala lahu, faqala, kemudian Allah bertanya lahu, kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka, apa yang mencegahmu, an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, untuk sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan sendiri. Apa yang mencegah, yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri? Apa jawaban iblis? Faqala, iblis maka menjawab siapa iblis, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada dia. Ini sudah jiwa-jiwa kesombongan ini. Khalaqtani, engkau menciptakan aku, min narin, dari api, wa khalaqtahu, sedangkan kau menciptakan dirinya, min tinin, daripada tanah. Ini bentuk kesombongannya. Dianggapnya api itu lebih mulia daripada tanah. Karena memang secara pandangan api itu memang dahsyat luar biasa daripada tanah. Tapi iblis tak sadar bahwa tawaddu itu adalah merupakan kekuatan yang utama dimiliki setiap makhluk. Jadi kesombongan-kesombongan seperti ini mampu meluluh lantahkan apa yang dilakukannya selama ini. Akibat kesombongan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Wa ana allazi abadtuka. Ini bentuk kesombongan kedua kali. Bukan cuma kesombongan dari zatnya, dari awal mula terciptanya. Yang kedua, ana allazi abadtu
abadtuka duhran tawila. Dan aku pula abadtuka yang telah beribadah kepadamu. Wa ana alladzi abadtuka, dan aku pula yang telah beribadah kepadamu duhran tawila, dalam masa yang sangat panjang, dalam tempo yang sangat panjang. Qabla an takhluqahu, bahkan sebelum engkau menciptakan Adam. Dia sebelum dicipta, aku sudah beribadah kepadamu. Kata Ibu, mengandalkan ibadah ini, mengandalkan ibadah. Apa yang terjadi karena dua kesombongan yang dilakukan oleh iblis? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, laqad alimtu fi sabiqi ilmi, sungguh aku telah mengetahui fi sabiqi ilmi, di dalam ilmuku yang terdahulu, minkal maksiyah, bahwa engkau akan berbuat durhaka. Falam tanfa'kal ibadah, maka tak akan bermanfaat lagi pengabdian. Maka sudah tak bermanfaat lagi pengabdianmu selama ini, karena kau sombong. Sudah. Maka dari itu, ukhruj min rahmati, keluarlah dari kasih sayang. Madmuman madhura, dalam keadaan tercela, madmuman dalam keadaan tercela, madhura lagi terusir. Ini sudah murka Allah. La amla'anna, niscaya akan aku penuhi jahannam, akan neraka jahannam, minka, daripada jenismu, wa mimman tabi'aka, dan juga dari orang-orang yang mengikuti jejak. Artinya awas, orang-orang yang sudah dihinggapi rasa sombong, sadar dirilah, hati-hati, jangan sampai jadi pengikut, jangan jadi pengikut, sadar diri. Sepintar apapun, sejenius apapun, sealim apapun, hati-hati. Karena penyakit-penyakit kesombongan, benih-benih kesombongan itu akan terus menghinggapi orang-orang yang sudah merasa bisa. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, ingat sekali-kali, innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia akan melampaui batas, bersikap di luar batas. Ar-ra'ahu istaghna, jika melihat dirinya merasa bisa. Bukan bisa merasa, tapi merasa bisa. Yang kaya akan dihinggapi sombong dengan kekayaannya. Yang alim akan dihinggapi kesombongan karena kealimannya. Pokoknya jika di dalam diri itu serba bisa, itu potensi, hati-hati. Untuk melawan itu jihadul akbar sudah. Namanya jihad perang yang paling besar sudah, yang lebih dahsyat dari medan pertempuran. Betul-betul peperangan melawan hawa nafsu. Tapi jika berhasil, jika sudah masuk, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jika orang sudah bisa menguasai nafsunya dan takut kepada Tuhan, dan juga mampu menahan gejolak nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggal. Bukan cuma sebagai itu lagi, cuma jazaohum 'inda rabbihim, selain daripada surga itu, yang terindah balasan bagi orang-orang yang mampu menjaga hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, mendapatkan radhiyallahu anhum wa radwanhu, itu yang paling penting. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kebahagiaan tersendiri.
Maka ini sumpah Allah, janji Allah. La amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka. Kata Allah terhadap iblis. La amla'anna jahannama, niscaya akan aku penuhi neraka jahannam minka, dari jenismu, dari kelompokmu. Wa mimman tabi'aka, dan dari orang-orang yang mengikutimu. Faqala iblis, maka berkata iblis, inda dzalika, di saat itu, karena sudah dilaknat oleh Allah, sudah dimurkai oleh Allah. Apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi, ya Allah, anzirni, tangguhkanlah diriku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala, lalu Allah menjawab, innaka minal munzarin. Innaka, sesungguhnya engkau, minal munzarin, termasuk orang yang termasuk makhluk yang ditangguhkan. Artinya umurnya panjang. Umurnya panjang. Memang ditangguhkan untuk menggoda manusia. Fa inda dzalika, maka dari sejak itu pula lah, taghayyara khilqatuhu. Taghayyara, berubah, khilqatuhu, bentuknya iblis. Wa shara syaitanan, kemudian menjadi syaitan. Rajiman, yang terkutuk. Wa kana ismuhu Azazil. Wa kana, dan ada, ismuhu iblis, sebelumnya Azazilu, ialah bernama Azazil. Wa kana min kibaril malaikah. Wa kana, dan ada siapa Azazil, min kibaril malaikati, termasuk dari pembesarnya para malaikat. Ma taraka buq'atan minas sama'i wal ardi, tidak pernah tertinggal buq'atan, satu lahan pun, minas sama'i wal ardi, satu daerah pun, baik di langit ataupun di bumi, illa walahu fiha raq'atan wa sajadatan. Illa walahu, kecuali baginya, bagi Azazil ini, waktu beribadah kepada Allah, fiha, di dalam tempat tersebut, raq'atan, dia melakukan ruku', wa sajadatan, dan bersujud kepada Allah, artinya beribadah. Jadi Azazil ini diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai dua tempat. Kalau malaikat kan cuma di atas. Tapi kalau Azazil, iblis, yang pas cikal bakal iblis ini Azazil, dia bisa beribadah di bumi, juga bisa beribadah di langit. Dari sanalah bibit-bibit kesombongan itu muncul awal, bibit-bibit kesombongan. Kalau malaikat kan tak mungkin beribadah di bumi. Jadi kalau saya kan bebas, mau ibadah di mana saja. Akhirnya muncul sudah. Puncaknya di saat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, lalu itu sudah puncaknya. Ya, dengan kesombongannya apa? Tidak mau, wamtana'a, dan walakin, akan tetapi, bi'isyanihi, dengan sebab kedurhakaannya kepada Allah, dengan sebab kedurhakaannya kepada Allah, lam tanfa'hu ibadatuhu, tidak bermanfaat sekalipun perbuatan ibadahnya, sehingga dihapus langsung oleh Allah. Walaupun dufran tawilan, walaupun sudah berapa puluh tahun beribadah, hanya gara-gara secuil kesombongan, hilang. Maka hati-hati, jangan mentang-mentang hafal Quran, pasca saya tak tahu ngaji masing-masing. Tahu apa? Hati-hati, bibit-bibit kesombongan itu menghinggapi siapa saja. Awalnya doa ke Allah. Makanya Rasulullah itu senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu, as'aluka al-huda, petunjuk, wal afafa, perlindungan, wal ghina, dan kecukupan. Tak romas. Sombong. Ada sedih. Iblis. Wa summiya iblisa, dan dinamakan iblisa akan iblis, li'annahu ablasa min rahmatillah, li'annahu, karena sesungguhnya dia, ablasa, terlepas, min rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Ayyisa, artinya terlepas dari rahmat, hilang. Rahmat Allah sudah terputus, sudah dicabut semuanya, karena sebabkan kesombongan. Waqad hajjahu Abu Nuwas, dan berhujjah siapa Abu Nuwas, biqaulihi, dengan syairnya Abu Nuwas.
Tahu Abu Nuwas? Iya, Abu Nawas. Abu Nuwasin. Dengan ungkapannya ajibtu min iblis fi kibrihi wa khabitha ma atmara min niyati. Ajibtu, sungguh aku kagum min iblis terhadap iblis fi kibrihi di dalam keagungannya. Iblis itu saking agungnya, mulianya waktu itu iblis itu kan bisa beribadah di dua tempat, baik di bumi maupun di langit. Luar biasa iblis. Saya kagum mau beribadah di mana saja, dia bisa. Mau beribadah ya, di langit apa? Nah, pertama boleh di di bumi lapisan pertama sampai lapisan ketujuh, bebas saja. Mau di surga, mau di mana, pokoknya bebas iblis ini. Makanya kata Abu Nawas, ajibtu min iblis di kibri. Maka aku sungguh kagum sebenarnya kepada iblis tentang keagungannya. Wa khabutha ma atmar. Akan tetapi sungguh buruk ma atmar min niyatihi, apa-apa yang terlintas daripada niatnya. Mulai benih-benih kesombongannya kata Abu Nawas. Taha ala Adam. Dia itu enggan ala adami kepada Adam bisa jadatin untuk bersujud. Faktornya sedikit sepele. Dia cuma enggan sujud kepada Adam. Wasara quwwatan li dzurriyyatihi, sehingga jadi dia menjadi apa? Mucikari apa? Nah, apa ya? Provokator li dzurriyyatihi, ya penjerumus yang menjerumuskan li dzurriyyatihi kepada anak cucunya itu. Jadi iblis kan juga memiliki keturunan. Jadi setiap keturunan iblis tidak ada rahmat. Makanya semuanya iblis, syaitan. Syaitan itu orang yang terhalang, makhluk yang terhalang dari rahmat Allah. Kalau iblis ablas saya terlepas. Syaitan kan senantiasa tak dapat rahmat Allah, dihalang. Semua orang, semua makhluk boleh dapat rahmat Allah kecuali syaitan yang terhalang ini tak boleh. Hati-hati. Kesombongan itu luar biasa. Meluluhlantahkan sebuah amal-amal yang sudah dipupuk sedemikian lama hanya gara-gara kesombongan. Jadi tak perlulah ada sombong di dalam, berbanyak berdoa tawadhu. Bahkan di dalam hadis atau makalah diungkapkan man tawaddu'a lillah rafa'allah. Semakin orang itu tawadhu, maka akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga dengan kejadian ini kita semakin bisa introspeksi diri bahwa kehidupannya seputar itu saja. Tak lain semuanya hanya milik Allah. Semua apapun yang kita miliki baik dari kemampuan dalam apapun itu semuanya hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan sebagaimana mestinya. Kita pergunakan agar mendapatkan ridha Allah. Semoga Allah senantiasa meridhai langkah-langkah kita, memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dunia dan akhirat ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi niyatil qabul wa tamam bi kulli mas'ul wa ma'mul bi jahi sayyidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. سؤال لطيف والله أعلم ثم السلام عليكم ورحمة الله.